Untuk mengantisipasi kemacetan pada arus mudik Lebaran 2023, pemerintah dan tim kepolisian menyiapkan berbagai rekayasa lalu lintas. Hal tersebut dilakukan mengingat prediksi 123,8 juta orang akan melakukan perjalanan mudik dan 18 juta diantaranya adalah warga Jabodetabek yang mayoritas menggunakan jalur darat. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memprediksi sekitar 18 orang atau 55% dari total penduduk Jabodetabek akan melakukan perjalanan mudik Lebaran. Angka ini meningkat 11% dibandingkan periode tahun lalu. Dalam kondisi seperti ini, kepolisian telah melakukan manajemen lalu lintas untuk mencegah atau mengurai kemacetan yang kerap terjadi saat mudik Lebaran. Di antaranya dengan menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas, seperti kontraflow, ganjil genap, hingga one way di jalan tol Jakarta Cikampek hingga tol Trans Jawa. Selain itu juga akan dilakukan pembatasan kendaraan angkutan barang dan mengurangi penggunaan sepeda motor untuk mudik guna menekan angka kecelakaan lalu lintas di mana mayoritas terjadi pada pengguna kendaraan roda 2. Tim Liputan DAI TV. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Brigjen selaku Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang, Pak Aan. Assalamualaikum. Apa kabar, Pak? Waalaikumsalam. Selamat siang, Mas Andrew. Kabar baik, alhamdulillah. Sehat. Baik, kami di sini juga dalam keadaan yang sehat. Kita langsung saja berdiskusi, Pak Aan, tentang skema arus mudik tahun 2023 kali ini. Karena pemerintah juga sudah memprediksi akan ada lonjakan pemudik 40% dibandingkan dengan tahun yang lalu, tahun 2022. Lalu kita tahu juga sudah disiapkan ya, ada 3 skema, kontraflow, one way, dan ganjil genap. Nah, ini kita akan bahas satu persatu, kita mulai dari ganjil genap dulu, Pak Aan. Ini ganjil genapnya apakah ada yang ditingkatkan lagi, perluasan titik-titiknya dibandingkan dengan tahun yang lalu, mengingat jumlah pemudiknya juga meningkat? Apakah juga ada peningkatan dalam skema ganjil genap, mulai dari perluasan titik, jam, dan harinya, Pak Aan? Baik, terima kasih, Mas Andrew. Jadi mengingat animo yang cukup besar dari masyarakat kita untuk mudik dan balik nanti, kita sudah menyiapkan beberapa skema, salah satunya adalah ganjil genap di beberapa titik atau penggal jalan. Ya. Yang pertama di tol, ya, tol Jakarta Cikampek, kemudian Cipali sampai ke Jawa Tengah. Ini kita sudah menyiapkan skema kontraflow maupun one way. Skema anti ganjil genap. Kemudian titiknya atau penggalnya di mana? Itu kita siapkan untuk penggal ganjil genap ini sama dengan one way maupun kontraflow. Untuk di tol itu kilometer 47 di Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 72 ini kontraflow pada saat kontraflow. Kemudian saat one way juga diberlakukan ganjil genap di 72 sampai dengan 414 di Kalikangkung, Jawa Tengah. Itu untuk di tol. Kemudian untuk di arteri atau di jalur wisata ini juga nanti mungkin ada skema one way, gage, ya, maupun kontraflow, tergantung penilaian dari masing-masing wilayah. Seperti di Bogor, Puncak, ya, itu juga ketika diberlakukan ganjil genap, ya. Di tempat wisata lain juga sama, itu tergantung situasi yang ada pada saat itu. Itu untuk ganjil genap, maksudnya. Untuk waktunya, ya, kita akan berlakukan sejak tanggal 18 nanti. Untuk Jakarta Cikampek. 18 jam 14.00 sampai dengan jam 24.00. Ya. Kemudian tanggal 19, 20, dan 21 kita akan mulai di jam 8 pagi. Ya, 8 pagi, kemudian selesai diperkirakan jam 24.00 setiap harinya. Ya. Itu untuk arus mudik, ya. Berlaku di kilometer 47 sampai dengan 72, lanjut lagi 72 sampai ke 414. Ya. Ini kalau nanti situasi di
mana di wilayah di lapangan ya sebelum jam 24.00 ini arus lalu lintas atau bangkitan lalu lintas ini eh, tidak maksimal atau cukup menggunakan jalur reguler, ini kita hentikan, akan kita normalkan ya. Tapi sebaliknya, apabila jam 24.00 masih dirasa ada bangkitan arus lalu lintas dari arah barat ke timur, ini juga kita akan teruskan untuk ganjil genap ini. Demikian, Mas Andrew. Jadi skema ganjil genap, kontraflow, dan one way ini dilakukan bersamaan ya. Dan jamnya pun tadi juga sudah disebutkan, dipaparkan oleh Pak Aan juga, agar pemirsa di rumah juga bisa mengetahui di hari apa bisa mudik, agar bisa sesuai dengan plat nomor kendaraannya. Nah, berbicara mengenai plat nomor kendaraan para pemudik, jika ada warga yang menggunakan kendaraan dengan plat nomor yang tidak sesuai dengan aturan ganjil genap, ini apakah ada aturan atau sanksi sendiri, sanksi tertentu, atau misalkan dialihkan ke luar jalur gerbang tol, Pak Aan? Yang pertama tentu kami mengharap ya pada para calon pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi atau roda 4 yang akan melalui tol. Tentu kita ikuti ya jadwal-jadwal yang sudah ada. Kalau plat nomornya genap, ya silakan melalui jalan tol pada tanggal genap. Apabila mungkin tidak sesuai dengan tanggalnya, itu bisa melalui jalan arteri, Mas Andrew. Ya, kita persilakan. Hanya penggal tertentu saja yang diberlakukan ganjil genap. Kemudian bagaimana pengawasan? Kami juga sangat berharap kepada masyarakat ya untuk tetap mengikuti arahan kita, arahan petugas ya, jadwal yang sudah ditentukan ini diikuti bersama. Karena kalau ini tidak diikuti berarti berkontribusi terhadap terjadinya kemacetan. Karena penetapan ganjil genap, kontraflow, dan one way ini, Mas Endo, itu sudah kita simulasikan, ya. Kita simulasikan, kita kaji berdasarkan angka-angka yang ada, maka kita harus melakukan pembatasan, ya. Pembatasan sumbu 3, pembatasan kendaraan yang melalui jalan itu seperti ganjil genap tadi. Kemudian kita juga harus melakukan penambahan kapasitas jalan dengan kontraflow dan one way, sehingga dengan skema tersebut kita menghitung dari angka yang ada di ruas yang tadi saya sampaikan, ini bisa mengurai perlambatan di sana. Kita kalau menghitung volume capacity ratio di penggal jalan tersebut itu ada di bawah 0,8. Ya. Artinya ini roda masih bergerak 40 km per jam. Ini kalau kita terapkan 3 skema tadi. Ya. Jadi kalau ada masyarakat yang mungkin 1-2 orang plat nomor genap berangkat pada saat ganjil melalui jalan tol, ini berkontribusi terhadap terjadinya kemacetan. Kita juga melakukan pengawasan, ya, Mas Endro. Kita tidak akan memutarbalikkan ya kendaraan yang ganjil pada saat genap, kita tidak akan mengalihkan ya atau mengeluarkan dari tol, tapi kita mengawasi dengan etle kita. Ya. Kita tempatkan di beberapa gerbang tol di Cawang, kemudian Cikunir, ya. Itu kita tempatkan kamera etle kita untuk mengawasi terkait penerapan ganjil genap ini. Itu yang kita lakukan, Mas Endro. Baik, jadi melakukan pengawasan ya, agar semua warga yang melakukan mudik juga bisa menyesuaikan kendaraannya, platnya sesuai dengan aturan metode skema ganjil genap. Baik Pak Aan, kita akan lanjutkan lagi diskusi ini karena masih banyak pertanyaan yang kami ingin tanyakan. Salah satunya adalah pembatasan di rest area 30 menit. Ini apakah betul-betul bisa sesuai untuk jangka waktu para pemudik mereka beristirahat 30 menit, apakah juga cukup untuk mengurai tentunya alasannya kemacetan yang terjadi di rest area. Tapi ditahan dulu Pak Aan karena kita akan bahas usai jeda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Brigjen Pol Aan Suhanan selaku Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri. Pak Aan, sebelum ke pertanyaan saya di segmen sebelumnya, tadi sudah dijelaskan berbagai macam skema ya. Ada 3 skema yang akan dilakukan, one way, kontraflow, dan ganjil genap. Itu yang ada di jalur tol ya, di dalam tol. Ya. Nah, kalau yang di luar tol, seperti di arteri, ketika orang yang tidak bisa mengikuti aturan ganjil genap di dalam tol, misalkan plat nomornya pemudik ini genap, kemudian di tanggal ganjil ia ingin mudik, nah, dan ia ingin berjalan di jalur arteri. Apakah di jalur arteri ini juga ada 3 skema tersebut, Pak Aan? One way, kemudian kontraflow, dan ganjil genap? Untuk arteri, ini kita tidak memberlakukan ganjil genap, Mas Andrew. Ya, namun untuk skema kontraflow, one way, pada titik-titik tertentu, itu sesuai dengan situasi, ya, situasi di lapangan, nanti para dirlantas dengan skema-skema yang sudah dipersiapkan bisa melakukan diskresi kepolisian, melakukan one way maupun kontraflow, bahkan alih arus, ya. Seperti contoh di beberapa titik pasar tumpah, ya, walaupun sudah melakukan beberapa pencegahan, pengelolaan di sana, kalau terjadi kemacetan yang cukup panjang, para dirlantas itu bisa melakukan kontraflow, ya, kontraflow untuk pergantian, ya, kontraflow. Kemudian bisa juga melakukan buka tutup seperti di Limbangan, ya, di Tasik ini, arah Tasik. Limbangan itu jalannya sempit, kemudian ada pasar tumpah, kita lakukan buka tutup, Mas Endro, ya, buka tutup, ya, bergantian, diprioritaskan yang dari arah barat nantinya, yang ke timur. Kemudian di jalur wisata, ya, biasanya pada saat setelah Lebaran, masyarakat kita melakukan perjalanan wisata. Ini juga bisa diberlakukan dengan ganjil genap, ya, untuk jalur wisata ini, tergantung nanti regulasi yang dari pemerintah daerah. Di Bogor itu sudah ditetapkan ganjil genap berlaku, ya, bisa dilakukan kontraflow maupun one way di jalur-jalur wisata. Pada prinsipnya rekayasa lalu lintas yang kita lakukan ini tergantung situasi, kondisi arus lalu lintas di lapangan. Itu untuk di arteri. Jadi 3 skema tersebut, one way, kontraflow, dan ganjil genap akan dilakukan namun sesuai atau menyesuaikan dengan kondisi atau situasi di lapangan ya, Pak Aan. Baik, kita kembali lagi ke jalur tol, Pak Aan, karena untuk mudik dengan jarak yang cukup jauh dari Jakarta ke Jawa Tengah, tentu harus memastikan juga kondisi fisik atau kondisi badannya dalam keadaan yang sehat. Nah, supaya bisa mudik dengan keadaan yang sehat, tentu kita juga perlu melakukan istirahat ya di rest area. Namun di rest area juga ada aturan tersendiri, ada aturan tertentu yang di mana ada durasi yang sudah ditentukan, yaitu 30 menit. Nah, ini bagaimana dengan aturan ini, Pak? Apakah ada pengawasan dari tim Polri yang mengawasi setiap mobil yang masuk, sudah berapa durasinya yang dilakukan di dalam rest area, Pak Aan? Betul, Mas Andrew. Rest area ini jadi salah satu trouble spot ya di tol. Tahun lalu kita evaluasi, setiap menjelang rest area ini terjadi pelambatan, ya. Pelambatan, terjadi antrian pada saat masuk, sehingga terjadi pelambatan dan berakibat ke belakang terjadi kemacetan. Kita sudah survei, ya, sudah bertemu dengan para pengelola rest area, dengan pengelola jalan tol. Kita melakukan beberapa rekayasa di sana, beberapa keputusan ya untuk pengelolaan rest area ini. Yang pertama, dari pengelola akan memasang traffic counting, ya. Artinya nanti dalam hasil traffic counting ada PNS menunjukkan berapa kapasitas parkir yang masih kosong, ya, atau sudah full. Itu masyarakat yang lewat ini sudah tahu, ya. Contoh mau melalui kilometer rest area 57, nanti ada PNS yang menyatakan bahwa tinggal 2 parkir, sehingga petugas yang ada di sana, ya, itu akan meneruskan para pengguna jalan untuk terus tidak berhenti di rest area. Kemudian
kita juga melakukan rekayasa lalu lintas di dalam rest area, ya. Kita mengatur flow masuk ke rest area. Kalau tahun lalu, ya, ini kita tidak melakukan kanalisasi, ya. Begitu masuk ke rest area, masyarakat pemudik ini langsung ke tenan, ya. Tenan yang cukup favorit mungkin di depan itu langsung parkir, langsung mencari parkir, antri parkir, sehingga ini berpengaruh ke kendaraan yang ada di belakangnya, sehingga berpengaruh pada main road yang biasanya terjadi pelambatan. Ya. Kita atur untuk nanti, ya, kita atur untuk nanti flow masuknya adalah melalui jalur kendaraan besar. Nah, kalau mungkin Mas Edu tahu kalau di rest area itu ada jalur kecil, besar. Kita akan melalui jalur kendaraan besar ke belakang dulu, ya, sehingga ini terus mengalir, baru mencari tempat parkir di jalan, ya, baru mencari mau istirahat di mana, mau minum di mana, setelah masuk. Jadi ini mengurangi antrian nantinya, mengurangi antrian, ya, sehingga mudah-mudahan dengan pengaturan flow ini bisa memperlancar kendaraan yang ada di belakangnya. Kemudian kita juga mengimbau, ya, pembatasan 30 menit lah cukup untuk di rest area. Kalau yang mungkin mau makan, ya silakan di take away, ya, dibungkus, nanti makan sambil berjalan, ya. Kalau yang perlu istirahat sejenak, silakan istirahat ke belakang, ke toilet. Dari pengelola sudah menyiapkan toilet tambahan, terutama untuk perempuan, ya. Itu sudah disiapkan semua, kita dihimbau kita batasi sampai 30 menit maksimal. Karena di belakang masih banyak, ya, yang antri ingin ke belakang mungkin, ingin ngopi sebentar, ya. Itu kita bergantian. Bagaimana pengawasannya? Ya, kita akan menggunakan announcer, ya, woro-woro mengingatkan terus kepada masyarakat, ya, untuk segera berangkat kembali. Kemudian pengamanan dalam atau satpam juga akan patroli, ya, mencatat, ya, nomor-nomor polisi yang pada saat datang tiba, kemudian setelah sekian menit bisa diingatkan oleh para security atau pengaman dalam ini. Itu yang kita lakukan untuk mengelola rest area ini. Kita juga akan tetap menambah personil di rest area, ya, karena biasanya nih, Mas Hendro, kewajiban yang tidak bisa diwakilkan itu nggak bisa, mau tidak mau harus masuk ke rest area kan. Nah, kita akan terus arahkan oleh anggota, silakan terus di rest area berikutnya. Itu buka tutup oleh anggota juga akan tetap dilaksanakan. Kemudian dari pengelola jalan tol juga ada beberapa penambahan rest area, memfungsikan rest area, ya. Di Cipali ini ada rest area fungsional di kilometer 81, ya, di A maupun di B, jalur keluar Jakarta maupun yang masuk ke Jakarta. Itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, ya, untuk beristirahat sejenak. Saya kira itu. Baik. Jadi memang ada pengelolaan di rest area dan ada pengawasan juga yang dilakukan agar tidak terjadi penumpukan, ya, atau kemacetan di rest area yang biasanya memang suka terjadi di momen mudik Lebaran, ya. Nah, kalau untuk volume kendaraan sendiri, ini kan sudah sedikit lagi, ya, kurang lebih seminggu lagi menuju momen peak tertinggi dari arus mudik Lebaran. Namun hari ini dari pemantauan Pak Aan, apakah sudah mulai terlihat penumpukan atau peningkatan kendaraan di arus tol, terutama Trans Jawa, Pak Aan? Sampai saat ini masih normal, Mas Endro. Masih normal, ya. Kemudian mungkin kalau saya lihat di terminal, ya, terminal, kemudian stasiun kereta api, ini sudah mulai ada peningkatan. Kami prediksi mulai 14 mungkin ada sedikit peningkatan nanti, tanggal 14 itu ada sedikit peningkatan kemungkinan, ya. Kemudian nanti pada tanggal 18, ya, kalau tanggal 18 sore, ini kemungkinan ada bangkitan, ya, karena besoknya 19 sudah libur. Biasanya perilaku para pemudik ini setelah buka, ini mereka akan mulai bertahap melakukan perjalanan mudiknya. Baik. 19, 20 itu mungkin puncak-puncak arus nantinya yang akan terjadi pada musim mudik tahun ini. Terakhir Pak Aan, singkat saja, apa pesan Pak Aan untuk masyarakat yang ingin melakukan mudik ke kampung halamannya?
Yang pertama disiapkan kesehatan kondisi tubuh kita, ya. Kemudian istirahat. Apabila sudah lelah, sudah konsentrasi berkurang, siapkan kendaraan, ya. Tetap ikuti arahan petugas, ikuti aturan yang ada, sehingga tidak berkontribusi terhadap terjadinya kemacetan arus lalu lintas. Dan yang terakhir, kami mengimbau untuk para pemudik tidak menggunakan roda 2, ya, karena ini sangat potensial terjadinya kecelakaan. Terima kasih, Mas Indro. Baik, kita harapkan pemirsa di rumah yang mendengarkan diskusi kita bisa mengikuti aturan yang sudah ditentukan agar perjalanan mudik bisa aman, nyaman, dan bisa selamat sampai di kampung halaman. Terima kasih Pak Aan telah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Pak Aan, Assalamualaikum. Salam sehat, Waalaikumsalam. Pemirsa, Yayasan Buddha Seci Indonesia kembali menyalurkan bantuan sembako kepada warga prasejahtera di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Seperti apa aksinya? Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.